Saat ini, saya sedang duduk di depan komputer. Ketakutan setengah mati. Setiap saat bisa menjadi yang terakhir bagiku. Teman saya ada di sini bersama saya, dan dia adalah satu-satunya alasan mengapa hidup saya dalam bahaya. Ini mungkin tidak masuk akal pada awalnya, tetapi izinkan saya menceritakannya. Semuanya dimulai hari ini. Ketika seorang teman datang masuk ke kamar saya dan membanting pintu kamar, terlihat sangat terburu-buru. Matanya terbelalak, ketakutan, dan dia berdiri di sana dengan punggung menempel di pintu, terengah-engah. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi, dan dia menceritakan kisah ini kepada saya. Dan saya harap Anda juga mendengarkan kisah ini dengan konsentrasi. Berikut ceritanya, berawal dari teman saya. Dia telah tinggal bersama bibinya selama setahun terakhir. Karena orang tuanya berada di daerah terpencil, mereka sedang melakukan pekerjaan misi di sebuah rumah sakit kecil di sebuah pulau dengan sedikit penduduk. Malam sebelumnya, seorang pria yang basah kuyup jatuh tersandung melalui pintu masuk rumah sakit. Dia berteriak dalam bahasa daerah setempat dan tampak gila karena ketakutan. Mereka membawanya ke kursi di ruangan kosong dan membiarkannya duduk sejenak. Sambil mengatur napas, dia mulai menceritakan apa yang telah dia alami. Suaranya patah-patah dan berbicara gugup. Dia mengklaim bahwa saudara perempuannya telah dibunuh oleh sesuatu yang dia sebut sebagai si ketuk hitam. Dia terus mengatakan bahwa itu akan datang untuk kematian saya berikutnya. Orang-orang di ruangan itu bingung, dan mereka bertanya, siapa si ketuk hitam itu? Dengan ekspresi ketakutan yang terlihat di wajahnya, dia mengatakan bahwa si ketuk hitam adalah arwah seorang anak gadis yang meninggal bertahun-tahun lalu. Dia meninggal dengan tangannya sendiri, katanya. Gadis itu masih perawan, hidup sebatang kara, tidak pernah merasa dicintai, dan orang-orang sering menghina dan melecehkannya. Dia sangat membenci hidupnya, sehingga dia ingin menghapus pengalaman buruk itu. Dengan cara bunuh diri, begitu besar keinginannya untuk benar-benar melenyapkan ingatannya. Singkat cerita, dia kembali dari kematian sebagai roh penasaran dan meneror penduduk setempat. Arwahnya bertekad membunuh semua orang yang mengetahui keberadaannya dan pernah mendengar penderitaannya. Dia perempuan, tapi bukan perempuan, katanya. Dia tidak mati, tetapi tidak benar-benar hidup. Dia memiliki mata hitam pekat yang selalu menangis darah. Dia berjalan tanpa pernah benar-benar tampak bergerak 1 inci pun. Dia membuntuti korbannya seperti binatang buas, mengejar mereka melintasi kegelapan, juga batuan sungai dan lebatnya hutan membuntuti mereka sampai ke depan pintu rumah korbannya. Anda tidak pernah benar-benar menyadari bahwa dia mengikuti Anda, sampai Anda tidak tahu, tamu tidak diundang, mengetuk pintu Anda. Dia mengetuk terus-menerus, dengan ketukan lemah, juga sedikit kencang, dengan irama beraturan, hanya ingin membuatmu merasa gelisah dan ketakutan. Itu berlanjut terus, sampai Anda penasaran, dan merasa terancam. Beberapa saat, jika tidak ada balasan dari dalam, di ketukan kedua, makhluk kasat mata itu masuk ke ruangan Anda dari celah-celah, tanpa Anda sadari, dia sudah bersama Anda. Ketukan ketiga itu untuk membengkokkan tulang Anda, dan yang keempat kali,
dia akan mencabut gigimu satu persatu, dan tenggorokan Anda akan dipenuhi dengan cairan hitam panas. Kemudian ketukan kelima, dia membakar kulitmu, dan mencabik juga merobek-robek tubuhmu. Ketika jiwamu telah terlepas, akan terus terbakar. Kemanapun Anda pergi, si ketuk hitam akan mengikutimu. Ketika Anda mendengar ketukan mengerikan di pintu, Anda dapat berusaha untuk berlari lebih cepat darinya. Tetapi semua itu usaha yang percuma. Dia lebih cepat daripada manusia manapun. Jika Anda melarikan diri dari rumah saat dia mengetuk pintu, dia akan terus menempel Anda kemanapun Anda pergi. Pria yang ketakutan itu yakin bahwa makhluk ini telah membunuh saudara perempuannya. Dia telah mencoba memberitahu polisi tentang makhluk si ketuk hitam, tetapi polisi memotong cerita dia dan tidak mau mendengarkan. Polisi menganggapnya sebagai kisah dongeng anak-anak. Selanjutnya, dia mencoba memberitahu warga setempat, tetapi mereka segera menutup pintu tidak ingin terlibat. Penduduk telah mengerti tentang si ketuk hitam dan mengetahui akibatnya. Pria itu menjelaskan sambil memegang kepala dengan kedua tangannya. Dia sangat ketakutan dan berkata bahwa si ketuk hitam mengikuti dirinya. Sampai Anda menceritakan secara lengkap cerita ini kepada orang lain, dan si ketuk hitam akan berpindah, lalu mulai mengikuti orang yang Anda beritahu. Setelah menyelesaikan ceritanya, pria itu bangun dari tempat duduk, dan segera keluar dari ruangan rumah sakit, berlari sangat kencang, dan meninggalkan semua orang yang mendengarkan, dan menghilang di kegelapan. Rupanya, ibu dan ayah teman saya berada di ruangan itu. Mereka segera menelepon bibiku, dan menceritakan tentang pria aneh yang mereka temui. Mereka bertanya apakah dia pernah mendengar tentang cerita si ketuk hitam. Lalu bibi itu bilang, dia tidak ingin mendengar atau melanjutkan kisah yang pria itu katakan kepada mereka. Setelah beberapa jam kemudian, bibi mendapat telepon malam itu dari polisi setempat. Mereka mengatakan kepadanya bahwa orang tua temanku ditemukan tewas di luar rumah sakit. Mereka telah terbakar hidup-hidup. Bibi teman saya segera menelepon ke sekolah untuk menyampaikan kabar buruk ini kepada keponakannya. Saat dia menangis, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Kemudian dia menceritakan seluruh ceritanya kepada temanku, bercerita tentang pria aneh yang muncul di rumah sakit hanya beberapa jam sebelum orang tuanya ditemukan tewas. Dia memberitahunya bagaimana pria itu menjelaskan ke orang tuanya tentang cerita aneh, tentang sesuatu yang disebut si ketuk hitam. Ketika dia menutup telepon, dia berusaha tenang untuk menerima apa yang telah terjadi. Itu hampir tidak tampak nyata baginya. Ketika dia sampai di rumah sepulang sekolah, dia menemukan pintu depan rumah bibi telah terbuka. Di dalamnya ada jejak darah mengarah ke dapur. Di sana, di lantai dapur, dia menemukan mayat bibinya. Anggota tubuhnya terlepas, luka bakar di sekujur badan. Dia berlari keluar rumah dan menuju rumahku, tidak pernah melihat ke belakang sampai dia tiba. Saat dia menceritakan kisah ini kepada saya hampir tidak percaya. Dalam waktu sehari, ibunya, ayahnya, dan bibinya telah dibunuh. Semuanya tampak terlalu mengada-ada. Tapi sebelum saya bisa mengucapkan sepatah kata pun, teman saya dan saya sama-sama tersentak kaget ketika kami mendengar ketukan di pintu kamar saya.
Kami sudah menatap pintu selama beberapa saat sekarang. Tak satu pun dari kami ingin membukanya. Ketukan itu masih berlangsung, semakin keras, dan semakin keras. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berhenti. Seseorang itu mengetuk terus, tak terbendung. Saya pikir dia ingin menakut-nakuti kami. Teman saya dan saya memandang ke arah pintu. Saya pikir dia ingin kami saling menyalahkan, dan saya melakukannya. Saya menyalahkan teman saya. Ini semua salahnya. Dia seharusnya tidak pernah menceritakan masalah ini. Saat saya duduk di samping teman saya, kami berdua mendengarkan ketukan mengerikan yang semakin keras. Saya berharap makhluk ini telah membunuh teman saya sebelum dia sampai di kamar ini. Andai dia tidak pernah memberitahu saya tentang cerita ini, saya tidak akan dalam bahaya sekarang. Aku menyesal pernah bertemu dengannya, dan aku juga minta maaf. Aku membuatmu mendengarkan kengerian ini, karena sekarang Anda telah tahu cerita si ketuk hitam.